Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan membahas untuk kebijakan moneter dan kebijakan fiskal bersama saya Laila Mumtazatun. Yang pertama, apa yang kamu ketahui mengenai kebijakan moneter? Adakah yang mungkin sudah tahu sebelum Ibu jelaskan? Oke. Nggak apa-apa kalau belum tahu. Intinya kebijakan moneter ini berkaitan dengan uang atau money. Kebijakan moneter adalah kebijakan bank sentral atau otoritas moneter dalam bentuk pengendalian besaran moneter dan suku bunga untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan atau kestabilan ekonomi. Lalu, apa sih tujuan dari adanya kebijakan moneter? Ya, diantaranya ada 4 tujuannya. Yang pertama, mengatur sistem peredaran uang, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah, memperluas, memperlancar, dan mengatur lalu lintas pembayaran uang giral, mencegah terjadinya inflasi. Oke, untuk berikutnya kita mau membahas instrumen kebijakan moneter setelah sebelumnya kita membahas mengenai tujuan. Yang pertama, instrumen dari kebijakan moneter ini ada open market atau yang dinamakan juga dengan operasi pasar terbuka, open market policy, yaitu kebijakan bank sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar dengan menjual atau membeli sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Di sini bisa berupa saham atau obligasi pemerintah. Ketika terjadi inflasi, saat itu adalah terjadinya kenaikan harga barang dan jumlah uang yang beredar terlalu banyak. Jadi bagaimana caranya kita untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dengan kebijakan operasi pasar terbuka, yaitu dengan menjual surat berharga. Sedangkan pada kegiatan deflasi, ini sebaliknya, harga barang turun, perekonomian bisa dikatakan sedikit melesu, jumlah uang yang beredar juga terlalu sedikit, sehingga kita harus memperbanyak jumlah uang yang beredar dengan membeli surat berharga Indonesia. Yang kedua, ada politik diskonto atau discount policy. Mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar, ini juga kebijakan dari bank sentral dengan cara mengubah diskonto bank umum. Di sini, kenaikan suku bunga atau meningkatkan suku bunga akan dilakukan untuk merangsang masyarakat agar suka menabung, sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat menjadi berkurang karena saat itu terlalu banyak. Sedangkan suku bunga akan diturunkan atau dikurangi, yaitu agar masyarakat sekiranya nanti dapat memiliki keinginan untuk mengambil tabungan. Instrumen kebijakan moneter yang ketiga adalah cash ratio atau nama lainnya dari cadangan wajib atau cash ratio atau reserve requirement (RR). Bank sentral dapat menaikkan ataupun menurunkan cadangan kas. Ketika jumlah uang yang beredar terlalu banyak, cadangan kas akan dinaikkan. Sedangkan ketika jumlah uang yang beredar terlalu sedikit, cadangan kas akan diturunkan. Yang keempat ada kebijakan kredit. Kebijakan pemberian kredit ini akan diperketat ketika inflasi pemberiannya didasarkan pada syarat 5C, yaitu karakter atau sifat manusia, capability, kemampuan mengembalikan kredit, kolateral, jaminan yang diberikan, kapital atau modal, dan condition of economy, kondisi ekonomi saat itu. Yang terakhir, ada instrumen kebijakan moneter yaitu kebijakan dorongan moral atau moral persuasion. Bank sentral dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar dengan berbagai pengumuman, pidato, dan edaran yang ditujukan bank umum dan pelaku moneter lainnya berupa
ajakan atau larangan untuk menahan pinjaman tabungan atau melepaskan pinjaman. Ya, itu dia instrumen dari kebijakan moneter. Sekarang kita coba lihat apa saja jenis kebijakan moneter. Yang pertama, tight money policy atau kebijakan uang ketat, yaitu kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Sedangkan jenis yang kedua adalah easy money policy, kebijakan uang longgar. Kebijakan bank sentral untuk menambah jumlah uang yang beredar. Jika kita gambarkan ke dalam tabel, diantaranya ketika bank sentral mengurangi jumlah uang beredar, saat itu kondisi perekonomian sedang terjadi inflasi. Harga barang naik dan jumlah uang yang beredar terlalu banyak, sehingga bank sentral mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Dengan cara yang pertama, menaikkan suku bunga, menjual SBI, menaikkan cadangan kas, dan membatasi pemberian kredit. Sedangkan pada kondisi deflasi atau sebaliknya, harga barang turun, jumlah uang yang beredar terlalu sedikit, maka bank sentral akan mengeluarkan kebijakan untuk menambah jumlah uang yang beredar atau easy money policy, kebijakan uang longgar. Dilakukan dengan cara menurunkan suku bunga, membeli surat berharga Indonesia, menurunkan cadangan kas, dan kelonggaran pemberian kredit. Setelah tadi kita membahas mengenai kebijakan moneter, kita berlanjut ke kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam mempengaruhi pengeluaran dan pendapatan dengan tujuan untuk menciptakan kesempatan kerja yang tinggi tanpa inflasi. Jadi bisa dikatakan kebijakan fiskal ini berkaitan dengan pengeluaran dan pendapatan atau penerimaan pemerintah agar perekonomiannya stabil. Berikutnya tujuan dari kebijakan fiskal. Ada 4. Yang pertama, meningkatkan laju inflasi. Yang kedua, meningkatkan kesempatan kerja. Yang ketiga, mendorong investasi optimal secara sosial. Dan yang keempat, meningkatkan stabilitas di tengah ketidakstabilan ekonomi internasional. Instrumen dari kebijakan fiskal ini ada yang pertama, sistem perpajakan, yaitu ketika tarif pajak naik, pemerintah bermaksud memperkuat kas pemerintah dan memperbesar pengeluaran yang bersifat umum. Atau bisa dikatakan penerapan kenaikan tarif pajak yaitu ketika terjadi inflasi. Sebaliknya, tarif pajak turun, pemerintah bermaksud memberikan investasi sekaligus meningkatkan konsumsi, yaitu ketika kondisi perekonomian sedang deflasi. Sedangkan politik anggaran, ini kebijakan anggaran dibagi menjadi anggaran berimbang dan anggaran tidak berimbang. Anggaran berimbang adalah jenis anggaran di mana penerimaan sama dengan pengeluaran. Sedangkan anggaran tidak berimbang, ini anggaran yang tidak berimbang antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang terbagi menjadi pertama, anggaran defisit atau kebijakan anggaran di mana pengeluaran lebih besar daripada penerimaan. Kebijakan ini diterapkan untuk menstimulir pertumbuhan ekonomi bila perekonomian dalam keadaan resesi. Dan satunya lagi, anggaran surplus, yaitu kebijakan anggaran penerimaan lebih besar daripada pengeluaran bila perekonomian sedang tahap ekspansif dan memanas, yaitu pemerintah mengurangi pengeluaran untuk menurunkan tekanan permintaan atau mengurangi daya beli dengan menaikkan pajak.
Ya, seperti itu untuk penjelasan dari kebijakan moneter dan fiskal. Apabila ada salah atau kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.